Dan sebenarnya siapa yang suruh ngeliatin bid dan offer? Nggak ada yang suruh tuh ngeliatin bid dan offer. Kenapa? Kalau kita melakukan yang namanya bid dan offer dibaca, dan kita ingin mengambil keuntungan dengan cara membaca bid dan offer, itu bukan lagi disebut technical analysis dan bukan trading yang dipelajari tadi. Jadi ini udah mulai masuk mindset lagi. Jadi ketika kita trading, kita punya gaya nih, yaitu melihat dengan menggunakan line chart, diganti dengan candle, candle diubah melihat formasi, formasinya ada formasi-formasi yang bisa kita lihat, contohnya reversal pattern dan lain sebagainya tadi. Lalu kita bisa pergi lagi dengan menggunakan chart pattern, di mana chart pattern ini yang sederhananya adalah support dan resisten ini yang dikumpulkan menjadi satu dan menjadi alat bantu kita. Tapi ada juga kadang mindset kita yang akhirnya kita koreksi kata-kata kita sendiri. Pengen beli, nggak jadi beli karena takut turun lagi. Pengen jual, takut kemurahan jual. Contoh ya, ini adalah orang nanti begitu dia jual di sini, ini dia menyesal nih. Nih, set kena nih kan di sini kan. Nah di sini ini dia menyesal nih. Kenapa? Karena dia ternyata naik terus. Nanti ukuran kesalahan dia menjual di sini, dia jadikan sebagai pelajaran hidup untuk tidak lagi menggunakan analisa. Kan dia beli nih. Wah, ini saya udah pakai rumus nih, diajarin sama Mas Ryan nih. Saya udah beli di sini, udah bener, saya jual di sini nih. Pokoknya saya kalau nanti kena di situ akan saya sell. Betul. Begitu dia sell di sini, kadang-kadang yang kejadian begitu dia ikuti analisa teknikalnya, itu nggak bekerja teknikalnya. Jadi naik ke atas, dia bilang, wah dasar ilmu kampungan. Ilmunya ngawur-wur, itu ilmu salah. Tadi gitu saya jangan pakai ilmu analisa teknikal itu. Saya mau semau-mau saya. Ya udah akhirnya repot nanti. Begitu dia bilang, ini nih salah nih. Saya nggak boleh pakai taking profit sama stop loss. Saya bablas saja. Disitulah mulai ngawur. Tapi sebenarnya kalau dilihat, ini tetap menjadi suatu garis yang tanpa perlu dikoreksi pun tetap berlaku. Ketika dia menjadi resisten ataupun sebagai target jual, di kemudian hari dia berubah menjadi target beli lo. Menjadi target beli lo. Ya kan? Itulah yang kita sebut sebagai chart pattern. Kalau yang awal melihat secara mikro beberapa candle disebut candlestick formation. Ya. Jadi kalau nanti juga mau melihat formasi-formasi yang sering muncul pada chart pattern, gampang. Belajar juga dari Thomas N. Bulkowski, bisa lihat di indeks. Chart pattern ada banyak. Candlestick banyak, chart pattern juga banyak. Baca deh di sini, ada banyak. Ya, kalau belajar tiba-tiba semua, lama-lama sesak nafas. Ya, yang saya sarankan, biasanya mulailah dengan yang double top, double bottom. Itu lebih gampang. Yang tadi itu sudah belajar tuh sebenarnya double top, double bottom. Kalau mau diseriusin, semua dibaca gitu ya. Karena di sini major ada gitu ya. Major yang mungkin sering muncul ada gitu. Tapi saya pribadi sih biasanya membatasi dengan menggunakan yang namanya double top, double bottom. Lalu juga melihat yang namanya cup and handle. Cup and handle pattern. Cup and handle pattern itu ada di sini. Nah, cup with handle pattern. Karena cup with handle pattern ini berlangsung agak lama ya. Biasanya di atas 3 bulan gitu. Biasanya ini tidak terlalu sering dipakai oleh orang yang menggunakan trading jangka pendek. Kalau dia pakai harian ya mungkin bisa ya, karena chartnya dikecilin kan. Chartnya berubah bukan menjadi candle harian tapi berubah menjadi candle 1 jaman kan. Bisa aja dong gitu. Jadi bisa pakai nih yang namanya cup with handle pattern sebagai salah satu cara untuk menganalisa. Kira-kira seperti itu. Trading itu adalah suatu aktivitas berdagang, sama kayak Anda dagang di marketplace manapun. Fokuslah kepada harga, bukan fokus kepada kinerja perusahaan. Karena kalau Anda tiba-tiba lihat kinerja perusahaan, Anda seperti seorang investor saham tuh.
care terhadap kinerja perusahaan. Salah kafling, ngomongnya nggak nyambung. Nah, jadi semoga dengan 3 step ini dan sadar bahwa hati-hati terjebak dengan kata-kata main dan berjudi dan menebak saham, ya bisa memprolog awal, memberikan pemahaman yang baik dan benar terkait dengan trading saham. Ya, indikator ya. Sebenarnya saya itu berusaha untuk menghindar dari pembahasan mengenai indikator sebenarnya, karena banyak yang akhirnya jadi apa ya namanya ya, mungkin agak sedikit terjebak bahwa indikator itu adalah sesuatu yang yakin pasti berhasil gitu loh. Karena ya namanya udah rumus matematika gitu kan, pasti nggak bisa gagal. Nah, itu pemahaman itu yang sebenarnya yang banyak orang gunakan Kak, ketika kita pakai sebuah indikator-indikator terapan. Tapi nggak apa-apa juga, kita akan coba bahas ya yang saya pakai ya. Saya cenderung pakai sesuatu yang sederhana. Kenapa? Karena yang sederhana juga bisa salah, yang susah juga bisa salah. Jadi ngapain pakai, karena sama-sama bisa salah, ngapain pakai yang susah? Itu cara berpikir saya gitu. Nah, ini saya akan coba tampilkan terlebih dahulu ya, ini ya. Ada beberapa yang saya bisa sarankan. Yang pertama mungkin bisa pakai namanya moving average. Ya. Moving average ini ada banyak. Saya sarankan mungkin pertama-tama mempelajari yang disebut sebagai simple moving average. Jadi rata-rata harga ini adalah simple moving average itu diambil dari rata-rata harga. Nah, harga rata-rata yang diambil itu juga bisa mau apa? Harga pembukaan, harga penutup, harga terendah, tertinggi, lalu high low bagi 2, high low bagi 3, open high low close bagi 4, dan lain sebagainya gitu. Tapi umumnya orang menggunakan close. Nah, pertanyaannya jadi begini nih, Ryan, angkanya itu rata-rata berapa hari? Kalau kita pakai chart harian kan namanya harga rata-rata harian nih. Berarti berapa harinya yang diambil? Seminggu, 3 minggu, 2 minggu, 100, 200, 700. Nah, ada beberapa logika berpikir yang kita pakai. Karena yang namanya saham itu di perdagangan Senin sampai Jumat, maka ada pergerakan rata-rata 1 minggu mungkin menarik untuk kita jadikan sebagai patokan untuk orang melakukan transaksi jangka pendek, yaitu mingguan. Berarti kita mungkin kalau 1 minggu kan 5 hari ya, berarti pakailah harga rata-rata 5 hari. Misal. Tapi kalau kita mau agak sedikit panjang, bahwa kita itu ingin mendapatkan pergerakan perdagangan 1 bulan, maka kita mungkin bisa pakai MA20. Kenapa? Karena kan 1 minggu 5 hari kali 4, 20. Berarti harga rata-rata 20 hari mungkin menjadi clue untuk kita melakukan sesuatu. Let's say kita pakai pergerakan rata-rata 20 hari seperti yang ada di layar. Pertanyaannya gini, ini garis buat apa? Kalau ada. Nah, yang namanya moving average, harga rata-rata itu biasanya dijadikan sebagai acuan jual dan beli. Logika begini. Logikanya begini ya. Di kelas ada 100 orang. Rata-rata ujian adalah 80. Oke, rata-rata ujian adalah 80. Saya mau nyontek nih dari 100 orang itu. Saya kan nanya gini dong. Kamu, ujian kamu nilai berapa? 70, minggir. Kenapa? Masa gue nyontek dari yang 70? Gak akan saya buy. Betul gak? Kamu ujiannya berapa? 80. Oh oke, siap. Saya akan cari yang lebih baik dong. Mungkin yang 90 atau mungkin dari 95. Kenapa? Karena saya akan cari yang di atas rata-rata. Logik. Nah, kalau gitu sama. Ini kan rata-rata harganya nih. Berarti selama dia jauh dari harga rata-rata, berarti nggak saya beli. Berarti apa? Itu sebagai support saya, acuan buy saya. Jadi ketika secara gampang, di sini adalah mulai acuan beli saya. Kenapa? Ketika selama dia tidak nyentuh dari harga ini di atas, tidak nyentuh ke bawah, berarti itu tidak menjadi acuan buy saya dong. Logik? Nah, sedangkan, Pak, nanti dulu Pak, ini buktinya rugi. Jangan ngomong. Kalau kita ngomongnya begini, saya bilang kan, mau yang simpel, mau yang susah, sama-sama tidak bisa menjamin keuntungan. Tapi kita lihat aja ke belakang. Benar nggak? Bahwa ada orang yang pernah menjadikan itu sebagai acuan beli dan benar di masa yang lalu. Ini kan kebetulan yang lagi di bawah kan. Kita cari yang di atas dulu. Nah, contoh kayak begini nih. Nih, di posisi ini.
Ini orang beli di sini keputusannya bener apa salah? Bener dong. Dia beli di sini terus dia jual di sini, dia untung, bener nggak? Tuh. Berarti kan dia udah untung nih. Berarti ini memang adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan sebenarnya. Errornya pasti ada. Nah, terus kalau misalnya dia lagi di bawah sebagai apa, Ryan? Waktu di bawah ini dijadikan sebagai jual. Iya dong? Karena kan kita ada di bawah harganya nih. Berarti ini sebagai acuan jual. Masalahnya dengan kita menggunakan moving average adalah kalau dalam keadaan harga naik, kita punya harga belinya. Betul? Kan ini kita punya harga belinya kan? Yang tadi nih. Ketika harga lagi di atas, kita bisa punya harga belinya. Harga jualnya carilah sendiri. Pakai apa cara carinya? Tuh kan udah belajar tadi itu di awal. Oh iya, pakai pembalikan arah, ditarik garis kan gitu ya. Ini kan tarik garis, pembalikan arah kan gitu ya. Ketika ada di bawah, masalahnya adalah ketika kita trennya lagi di bawah, kita punya harga jualnya, tapi kita tidak punya harga belinya. Betul? Loh, gimana cara menentukan harga belinya? Gampang. Caranya seperti tadi. Carilah pembalikan arah, carilah support dan resisten juga. Sehingga sebenarnya treatmentnya itu tidak pernah dianaktirikan dan dianakmaskan. Dua-duanya sama, equal treatment. Bagaimana cara memperlakukan indikator yang terapan. Kan kalau indikator yang moving average itu kan terapan dong. Ini kan kalau mau dilihat di layar manapun sama. Tapi kan kalau tadi yang candlestick kan bisa beda nih cara pandang kan. Kayak seniman aja kan. Gambar jelek, gambar bagus. Gambar mencong, gambar enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi inilah salah satu yang saya bisa sarankan terkait dengan penggunaan indikator terapan. Contohnya adalah moving average. Seperti itu. Pertanyaan itu sebenarnya jadi begini, sama kayak pertanyaan gini, Mas Ryan, saya kepengen cari ilmu bela diri nih. Ilmu bela diri apa ya yang nggak terkalahkan deh? Nggak ada. Kalau ketemu orang taekwondo, dia bilang taekwondo paling bagus. Ketemu orang Wing Chun, orang bilang Wing Chun paling bagus. Boxing paling bagus. Krav Maga, mungkin nggak tahu. Krav Maga paling bagus. Aikido, Brazilian Jiu-Jitsu paling bagus. Tergantung gitu ya. Tapi setiap bela diri akan ada kelemahannya. Ya, contoh kalau taekwondo dia lebih bisa untuk melakukan bela diri untuk ada jarak. Kenapa? Karena lebih banyak power di kaki. Tapi ketika kita berbicara dengan jarak pendek, mungkin pertandingannya Mike Tyson versus si Ip Man dari Donnie Yen itu mungkin jadi sangat mewakili gitu ya, bahwa dua-duanya sama-sama menggunakan tangan tuh. Bedanya satu adalah pukulan yang kencang, yang satu itu adalah bagaimana cara mengolah kembali serangannya gitu ya. Nah, jadi beda gitu. Ada wide range, ada low range, itu akan tidak bisa one fit for all gitu. Tidak ada semua yang sama. Nah, saya akan coba untuk memberikan clue bagaimana kita mencari jati diri buat diri sendiri masing-masing ya. Jadi sebenarnya dalam melakukan trading itu kita hanya ada dua sikap yang bisa kita ambil, yaitu menjadi trend following atau menjadi counter trend. Jadi kalau kita counter trend, jadi ketika harga sedang naik seperti ini, dan kita bilang bahwa ini tadi adalah moving average, dan kita bilang ini adalah buy saya, maka sebenarnya ketika turun kita buy, itu disebut sebagai counter trend. Kenapa? Lagi turun dibeli. Counter trend dong. Kan buy itu keinginannya naik nih, berarti berlawanan arah dengan arah yang saat ini tengah terjadi. Dan jadi inilah strategi kalau dalam keadaan mahal naik, biasanya orang akan cari harga-harga murahnya. Maka mungkin mindsetnya pada saat itu disebut dengan counter trend. Oke. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang ingin punya kepastian lebih, dia ingin memastikan dia berada di dalam tren yang tepat. Yaitu ketika trennya naik, dia berada dalam naik dan dia buy. Kalau dia dalam keadaan turun, dia pick. Kalau dia bisa sell, dia sell. Karena kalau sell kan berarti makin untung, makin jatuh, makin untung. Meskipun di bursa kita tidak ada yang namanya short sell gitu ya. Artinya ketika turun kita bilang jangan masuk dulu. Kenapa? Turunnya belum kelar. Nanti kalau sudah naik saya baru bisa masuk. Nah, dengan moving average juga kita bisa gunakan cara berpikir itu. Misalnya lagi turun ya. Seret turun ke bawah. Berarti kan ini jebol. Nah, kapan dia akan masuk? Kapan dia akan entry adalah ketika sudah naik ke atas, melewati garis ini dari bawah ke atas lah, dia akan lakukan buy-nya. Kenapa? Karena
candle-nya, karena harga sedang naik dan saya buy, maka saya melakukan konsep trend following strategy. Seperti itu. Jadi dengan moving average yang sama pun kita sebenarnya bisa mengambil dua sikap. Jadi kalau saya sarankan buat yang pemula, janganlah melakukan counter trend dalam keadaan market turun. Counter trend dalam market turun itu berat. Ya, dan apalagi yang belum berani memencet sell pada saat rugi, itu berat. Yang saya bisa sarankan dalam keadaan naik, maka bisa lakukan counter trend. Tapi dalam keadaan market yang sedang turun, lakukanlah konsep trend following. Karena kita tidak bisa mengambil keuntungan pada saat market turun, karena tidak ada namanya short sell, maka ya tunggulah tren naik selanjutnya untuk di-buy. Dengan konsep cara berpikir seperti ini. Ya, pertanyaan ini singkat dan tidak gampang dijawab. Pertama, memahami konteks bandar itu perlu waktu. Artinya kita kadang-kadang bilang bahwa kalau barang ada bandarnya itu jelek. Tapi kalau barang tidak dibandarin itu akan sangat parah. Bandar itu kadang yang paling gampang disebut sebagai market maker. Kalau barang tidak ada market makernya, maka akan sangat liar. Yang kedua adalah bila ada market maker, itu kadang juga menjadi sesuatu hal yang baik. Contoh begini, harga air mineral di sekitar kita. Coba lihat satu toko ke toko lain. Harganya sangat liar nggak jauh? Enggak. Karena ada market maker, penentu harga. Tapi kok bisa ya ada satu kondisi harga air mineral di tempat yang lain dengan harga yang berbeda, tapi disebut wajar. Ya, misalnya kita di kafe, harga mungkin lipat 10. Tapi kita anggap wajar-wajar saja. Ya market makernya beda. Kalau yang dimaksud adalah harga order yang dicabut, itu gampang kalau kita nggak mau terjebak kayak gitu. Jangan cari saham yang terlalu kecil. Carilah saham-saham yang besar. Dalam arti kata besar itu bukan harganya yang mahal, tapi mungkin masuknya ke dalam kriteria indeks acuan LQ45, Jakarta Islamic Index 30, IDX 30 ya. Itu lebih susah untuk si bandit kalau saya bilang ya, itu bermain-main dengan cara cabut-cabutan, cancel-cancelan order penawaran. Dan sebenarnya siapa yang suruh ngeliatin bid dan offer? Gak ada yang suruh tuh ngeliatin bid dan offer. Kenapa? Kalau kita melakukan yang namanya bid dan offer dibaca, dan kita ingin mengambil keuntungan dengan cara membaca bid dan offer, itu bukan lagi disebut technical analysis dan bukan trading yang dipelajari tadi. Yang kita pelajari itu berubah menjadi tape reading. Nah, silakan cari kata-kata tape reading. Baca deh tuh bid dan offer sampai bakaran jenggot lagi gitu ya. Beda tuh, beda lagi itu. Itu udah beda nuansa lagi, beda strategi gitu. Jadi jangan baca bid dan offer gitu. Nah, bagaimana agar kita terbebas dari membaca bid dan offer? Untuk trading seperti yang tadi kita pelajari, lakukanlah pada saham-saham yang besar. Yang besar itu artinya adalah yang besar sama besar punya kepentingan. Nah, bagaimana yang besar sama besar punya kepentingan? Ya biasanya yang sudah cukup besar dan punya kepentingan dan dipandang itu contohnya manajer investasi, dana pensiun, ya, banking, ya, itu sudah ada di sana melihat. Nah itu ya pergilah ke saham-saham indeks selektif. Kalau di sana cabut colok jangan khawatir, ada yang colok, ada yang cabut. Yang cabut 1000 lot, yang colok 2000 lot. Begitu dicolok 2000 lot, yang 2000 lot ada yang cabut. Sehingga gak gampang itu. Itu boleh dibilang perang bintang tuh, besar lawan besar. Itu kita jadi terbebas membaca yang namanya bid dan offer yang dicabut dan colok. Jadi nggak ada lagi kata-kata dikelabui oleh bandar. Mungkin sahamnya yang dicari terlalu kecil. Justru yang dibahas adalah saham-saham yang kebanyakan disebut oleh influencer saham. Saya bukan influencer saham, saya tidak melakukan hal seperti itu. Ya memang tujuannya adalah membuat ramai sesuatu, gitu. Jadi ya lebih baik hindarilah yang hal seperti itu. Kembalilah ke dalam technical trading yang tadi. Technical trading tadi kan tidak baca bid dan offer. Dan jangan lupa, bid dan offer itu tidak di-record loh. Yang di-record itu adalah volume transaksi. Volume transaksinya betul di-record, tapi bid dan offer siapapun boleh ngomong mau beli. Tapi nggak beli emang kenapa? Nggak ada yang salah toh? Kira-kira seperti itu jawabannya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube.
RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.